Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Seluruh stadion terdiam saat semua orang memandang Bai Cheng yang telah bertabrakan dengan keras ke dinding. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Cukup banyak orang yang bisa merasakan tingkat keganasan di balik pukulan Xiao Yan sebelumnya meski jaraknya sangat jauh. Mereka tidak berani membayangkan apakah mereka masih bisa mempertahankan nyawa kecil mereka jika pukulan itu terhubung dengan kuat dengan tubuh mereka. Xiao Yan perlahan menegakkan tubuhnya di dalam arena. Tinjunya yang terkepal erat bergetar sedikit saat tetesan darah mengikuti ujung jarinya dan menetes ke bawah. Meski serangan sebelumnya memang ganas, itu juga menyebabkan tinjunya merasakan sakit setelah diguncang oleh kekuatan terbalik. Namun, ini tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik dibandingkan dengan 90% kekuatan yang harus ditanggung Bai Cheng. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Tatapannya menyapu berbagai ekspresi semua orang di platform tinggi. Setelah mengeluarkan batuk lembut, dia mengalihkan pandangannya ke arah Su Qian di kursi hakim. Su Qian melirik Bai Cheng di bawah, yang tidak ada yang tahu hidup atau mati. Setelah merasakan tatapan Xiao Yan yang telah melesat, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah menerima pukulan berat seperti itu, kemungkinan besar Bai Cheng akan mengalami cedera yang akan sulit untuk disembuhkan sepenuhnya bahkan jika dia cukup beruntung untuk mempertahankan nyawa kecilnya kali ini. Su Qian tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Bagaimanapun, semua serangan yang digunakan Bai Cheng terhadap Xiao Yan sebelumnya pada dasarnya semua adalah gerakan yang fatal. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki akhir seperti itu. Su Qian bertukar tatapan dengan beberapa sesepuh di sampingnya sebelum melambai ke beberapa instruktur yang menjaga keamanan di dalam arena. Segera, dua orang melintas ke depan. Mereka mengambil Bai Cheng, yang terbaring di tanah tanpa bergerak, dan membawanya pergi. Batuk. Xiao Yan memenangkan pertandingan ini. Mata Su Qian menatap Xiao Yan di arena. Segera, suaranya menjadi lebih dalam saat dia berbicara, namun, saya harap semua orang tidak menggunakan serangan berat seperti itu di pertandingan berikutnya. Mereka yang taktiknya berlebihan akan dicabut kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Petik 2. Kata-kata Su Qian jelas berisi peringatan. Lagi pula, para siswa yang bisa memasuki peringkat kuat pada dasarnya termasuk dalam peringkat teratas di akademi dalam. Akan sangat rugi jika terjadi sesuatu pada siswa dengan bakat seperti itu. Apalagi beberapa siswa memiliki latar belakang yang cukup kuat. Meskipun latar belakang ini tidak memiliki banyak efek jera di dalam akademi, faksi di belakang mereka pasti tidak akan senang jika sesuatu terjadi pada siswa di dalam akademi ini. Pada saat itu, akan merepotkan jika mereka lari ke akademi dalam sambil menangis dan berteriak. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Jari-jarinya menekan dengan lembut ke tanah saat tubuhnya bergegas ke platform tinggi. Setelah itu, dia mengabaikan banyak tatapan dari sekitarnya dan mendarat di kursinya. Sungguh orang yang tidak berguna. Dia sebenarnya tidak dapat mengalahkan Xiao Yan bahkan seperti ini. Liu Fei segera mendengus dingin dan dengan lembut mengutuk ketidakmampuan Bai Cheng untuk mengeluarkan Xiao Yan saat dia menatapnya kembali ke kursinya tanpa terlihat menderita luka serius. Yao Seng, lebih baik kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri jika bertemu dengannya. Setelah mengutuk, Liu Fei menoleh dan berbicara dengan Yao Seng di sisinya yang sedang menatap Xiao Yan. Yao Seng sedikit terkejut. Ekspresinya awalnya sedikit tidak wajar sebelum dia segera memberikan senyum sinis saat dia mengangguk dan berkata, Fei Anda dapat yakin bahwa selama saya bisa bertemu dengannya, saya pasti akan mencari keadilan untuk Anda. Kamu seharusnya tidak meremehkan Xiao Yan. Jika tidak, Anda juga akan berakhir seperti Bai Cheng, kalah ketika dia tidak mengharapkannya. Armor api berwarna hijau yang Xiao Yan tunjukkan sebelumnya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan. Liu Qing mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Yao Seng tersenyum dan mengangguk. Namun, masih ada rasa dingin yang gelap dan penghinaan di antara alisnya. Xiao Yan GG,
kamu baik-baik saja? Sun Er memegang tangan Xiao Yan dan bertanya dengan prihatin. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa nafas yang terakhir agak kasar dan berat. Jelas, kekuatannya telah sangat habis di pertempuran sebelumnya. Saya baik-baik saja. Hanya saja baju besi api terlalu banyak menghabiskan doki. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Xiao Yan mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya saat dia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mata cantik Sun Er mengamati wajah Xiao Yan, hanya untuk menghela nafas lega ketika dia melihat kemerahan halus yang secara bertahap melonjak di atasnya. Pandangannya beralih ke pertandingan berikutnya yang baru saja dimulai dan dengan lembut berkata, sungguh tidak terduga bahwa Bai Cheng benar-benar menggunakan taktik seperti itu. Bloody Ground 8 Split, itu sepertinya adalah teknik Middle Swan Do. Petik 2. Tepat sekali. Selain itu teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya bukanlah teknik biasa. Benar-benar di luar dugaan saya bahwa dia memiliki sesuatu seperti itu. Xiao Yan mendecakkan bibirnya dan berkata, Keke, Bai Cheng dan Bai San memang memiliki beberapa latar belakang. Klan mereka mungkin tidak terlalu menonjol di seluruh benua Doki, tetapi mereka dapat dianggap sebagai faksi lapis kedua. Jika seseorang hanya mendiskusikan kekuatan, bahkan 3 klan besar kekaisaran magia sedikit lebih rendah dari mereka. Menurutku teknik rahasia ini adalah sesuatu yang secara diam-diam diteruskan dalam klan mereka. Sun Er tersenyum saat berbicara. Xiao Yan mengangguk sedikit. Karena aturan khusus, tidak peduli apapun latar belakang yang dimiliki seseorang, itu tidak akan memberikan rasa superioritas bagi orang itu di dalam akademi dalam. Oleh karena itu, mungkin saja fraksi di balik orang secara acak yang dipilih bisa menjadi sangat hebat. Dari kelihatannya, aku sendiri mungkin termasuk orang yang dianggap paling lemah karena aku sendirian, kan? Xiao Yan tiba-tiba tertawa getir saat dia mengejek dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia tidak memiliki banyak latar belakang. Tidak hanya klan Xiao tidak memiliki banyak kekuatan di dalam kekaisaran magia, tetapi juga dikejar dan dibunuh sampai hanya sedikit orang yang tersisa karena telah menyinggung Mystic Cloud Sect. Dukungan satu-satunya adalah dirinya sendiri. Xiao Yan GG sendiri jauh lebih efektif daripada faksi lainnya. Seorang alkemis tingkat 5 akan disambut dengan senyuman bahkan jika pihak lain adalah seorang elit Do Huang. Siapa yang berani mengatakan bahwa kamu lemah karena kamu sendirian? Tangan Sun Er yang indah dan lembut dengan lembut memegang telapak tangan Xiao Yan saat dia menjawab dengan senyum lembut yang lembut. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini dan segera tertawa terbahak-bahak dengan cara yang riang. Dia sebenarnya telah melupakan identitas terpentingnya. Saat telapak tangannya menepuk kepala Sun Er, dengan bercanda dia berkata, namun, meskipun aku adalah alkemis tingkat 5, sepertinya aku bukan apa-apa di mata faksi di belakang Sun Er. Tapi Xiao Yan GG masih muda. Belum ada banyak alkemis tingkat 5 pada usia seperti itu di benua itu. Sun Er tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum. Dia menyilangkan kaki di kursi yang luas dan perlahan menutup matanya. Pikirannya tenggelam dan menyusup ke dalam tubuhnya, menyesuaikan kondisi agak lelah yang disebabkan oleh kelelahan yang berlebihan. Sun Er diam-diam menatap wajah tenang Xiao Yan. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiao Yan GG, saya percaya bahwa Anda akan menjadi orang yang benar-benar kuat saat kita bertemu lagi. Masih ada aliran pertarungan tanpa akhir setelah Xiao Yan. Bahkan tingkat keganasannya bahkan melampaui pertarungan antara Xiao Yan dan Bai Cheng sebelumnya. Selama waktu ini, cukup banyak orang di 10 besar, peringkat kuat, telah menunjukkan diri mereka sendiri. Kekuatan kuat semacam itu menyebabkan seruan terdengar berulang kali di stadion. Akhirnya giliran Wu Hao untuk tampil setelah kompetisi berlangsung hingga setengah jalan. Dibandingkan dengan beberapa pertarungan seru sebelumnya, kemenangan orang ini cukup santai. Kekuatan bintang Dowling itu mungkin melampaui Wu Hao, tetapi pengalaman bertarungnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang terakhir.
Oleh karena itu, pertarungan hanya berlangsung kurang dari 10 menit sebelum satu bintang Dowling memiliki celah yang ditangkap oleh Wu Hao karena kecerobohannya. Dia dikalahkan dalam satu pukulan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menatap wajah Wu Hao yang dipenuhi dengan kurangnya kenikmatan saat yang terakhir kembali ke platform tinggi. Orang ini masih belum puas setelah memenangkan putaran dengan mudah. Apakah orang ini akan bahagia hanya jika dia menjadi sangat kelelahan seperti saya? Nomor 37. Jumlah yang tiba-tiba terdengar di stadion segera menyebabkan seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah menjadi tumpul untuk sesaat, banyak tatapan tiba-tiba berbalik sebelum akhirnya berhenti pada pria jangkung dan besar dengan wajah sedalam air. Pria itu duduk dengan tenang, tampak merasakan fokus dari semua tatapan di sekitarnya. Dia perlahan membuka matanya dan aura tirani yang tajam tiba-tiba melonjak seperti kebangkitan seekor ular yang telah hibernasi. Tombak-tombak Liu Qing. Sejak tahun itu ketika dia dikalahkan oleh tangan Lin Xiuya, pria yang tampak kejam dan perkasa ini tidak pernah kalah sedikit pun di Akademi Dalam. Rekor lusinan kemenangan terus-menerus di dalam arena pertarungan menyebabkan jumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Liu Qing berdiri dan perlahan berjalan ke depan. Saat langkah kakinya bergerak, aura tirani di tubuhnya semakin kuat. Beberapa orang kuat, yang mencondongkan tubuh lebih dekat, bahkan merasakan napas mereka menjadi kasar dan berat. Mata Liu Fei mengungkapkan beberapa pemujaan saat dia melihat punggung berat yang menjadi fokus perhatian dari seluruh tempat di depannya. Sejak dia masih kecil, dia belum pernah melihat Liu Qing mengaku kalah dari lawan manapun. Bahkan orang-orang dengan bakat luar biasa seperti Lin Xiuya hanya akan membuatnya sedikit khawatir. Tentu saja, dia secara otomatis mengecualikan Ziyan dalam hal ini. Itu karena gadis kecil itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai normal. Liu Fei tiba-tiba melirik Xiao Yan dari jarak yang dekat saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi busur sarkastik, tidak peduli seberapa tinggi kamu melompat, kamu hanyalah badut yang melompat di mata sepupu tua. Xiao Yan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Fei di dalam hatinya. Bahkan jika dia tahu, sepertinya dia tidak akan peduli. Setiap kata yang diucapkan adalah penjelasan yang pucat. Hanya dengan menghemat secara menyeluruh akan ada hasil yang efektif. Xiao Yan bersandar di kursinya. Tatapannya berhenti pada Liu Qing yang perlahan berjalan ke depan. Jika seseorang tidak menyebutkan hal lain, Xiao Yan memandang pria ini dengan sangat serius. Seorang tiran yang tak tertandingi. Ini adalah deskripsi terbaik untuknya. Dalam hatinya Xiao Yan berpikir bahwa jika Liu Qing diberi waktu untuk tumbuh, kemungkinan besar tidak ada yang akan setuju bahwa dia memiliki kualifikasi dan bakat untuk menjadi raksasa yang akan mengguncang benua Doqi di masa depan. Bang! Liu Qing datang ke sisi pagar pembatas sebelum menginjakkan kakinya di tanah. Tubuhnya seperti pagoda logam karena tiba-tiba jatuh dari langit sebelum mendarat dengan keras di tanah. Dampaknya sangat bagus di mata semua orang. Tanah keras di tempat dia mendarat hancur menjadi tumpukan bubuk. Garis retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar. Liu Qing berdiri tegak dan memeluk dadanya dengan lengannya. Di bawah sinar matahari, tombak hitam tua yang berat di punggungnya memantulkan cahaya dingin yang pekat. Dengan pakaian ini, bersama dengan aura tiran itu, sepertinya orang yang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat akan kalah bahkan sebelum bertarung. Xiao Yan tertawa pelan saat dia melihat Liu Qing di arena menekan orang lain dengan auranya. Niat bertarung panas yang berapi-api perlahan melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Di antara orang-orang dari kelompok usianya, kemungkinan hanya Lin Xiuya dan Liu Qing yang benar-benar akan membuatnya membentuk ketakutan dan kesungguhan di dalam hatinya. Dia memang bukan lawan yang buruk. Seluruh stadion benar-benar sunyi saat mereka melihat Liu Qing yang berdiri tegak seperti tongkat tombak di arena. Situasi ini adalah sesuatu yang bahkan Ziyan tidak nikmati ketika dia muncul sebelumnya.
Meskipun dia mungkin kursi nomor 1 sebenarnya di peringkat kuat, reputasinya di akademi dalam tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, Lin Xiuya, dan yang lainnya karena dia jarang mengekspos dirinya sendiri. Liu Qing diam-diam berdiri di arena. Dia mengabaikan berbagai tatapan di sekitarnya. Matanya tetap tertutup saat tangannya memeluk dadanya, menunggu lawannya muncul. Sosok manusia berwarna biru pucat tiba-tiba muncul di atas panggung di bawah fokus semua orang. Orang yang tampil adalah seorang pemuda dengan pakaian biru. Dia berusia sekitar 24 hingga 25 tahun dan wajahnya bisa dianggap tampan. Namun, wajahnya saat ini dipenuhi dengan kepahitan. Selain beberapa orang yang dapat dihitung dalam akademi dalam ini, kemungkinan orang lain yang memilih Liu Qing sebagai lawan mereka juga akan menjadi seperti ini. Biasanya, dengan bertemu Liu Qing di babak pertama pengundian, seseorang bisa dikatakan telah kehilangan kesempatan untuk masuk 10 besar. Kekuatan pemuda berpakaian biru ini juga tidak lemah karena dia berada di peringkat tengah, peringkat kuat. Namun, peluang kemenangannya melawan Liu Qing, yang memiliki setengah kakinya di kelas Dowang, pada dasarnya sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Tidak hanya siswa di luar arena yang dengan jelas menyadari fakta ini, tetapi bahkan pemuda berpakaian biru itu sendiri juga tahu bahwa sangat mungkin dia akan kalah dalam pertandingan ini. Semua pesaing telah tiba. Biarkan pertandingan dimulai. Su Kaiyan menatap kedua orang yang saling berhadapan di arena saat dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Mengikuti suara-suara Su Qian, tatapan semua orang langsung menjadi merah menyala. Semua tatapan dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun pemuda berpakaian biru itu tidak memiliki banyak harapan untuk menang, dia masih seorang ahli yang bisa menduduki peringkat kuat, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dia masih memiliki ketabahan mental. Oleh karena itu, setelah Su Qian mengumumkan dimulainya pertandingan, dia perlahan-lahan menekan kepanikan di dalam hatinya. Tatapannya dengan serius memperhatikan Liu Qing di sisi yang berlawanan. Dengan goyangan tangannya, pedang panjang berwarna biru pucat muncul. Tubuh pedang memiliki garis berair samar yang aneh di atasnya. Garis-garis air tampak bergerak setiap kali berguncang, memberikan tampilan yang aneh. Dengan pedang panjang di tangannya, aura pemuda berpakaian biru itu menjadi jauh lebih nyata. Gelombang doki biru pucat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, pedang itu bergerak di sepanjang lengannya, dan membungkus pedang panjang itu di dalamnya. Dalam sekejap, pedang panjang mengeluarkan suara samar gelombang laut yang bergulung. Tampaknya telah merasakan aura pihak lain yang secara bertahap diaglomerasi, Liu Qing akhirnya membuka matanya perlahan dan menyapu mereka dengan acuh tak acuh ke pihak lain. Dia mengangguk sedikit. Untungnya, keberanian pihak lain tidak serendah yang dia duga. Senior Liu Qing, Lan Yan akan meminta bimbingan Anda. Pemuda berpakaian biru itu mengarahkan pedang panjang itu langsung ke Liu Qing saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Liu Qing memiringkan kepalanya sedikit. Tubuhnya bergetar sedikit saat gelombang suara retakan tulang segera terdengar di dalam tubuhnya. Kedua tangannya terentang sama. Telapak tangannya lebih besar dari tangan orang biasa. Mereka meringkuk perlahan, seperti cakar yang tajam. Kedua tangan itu mencakar secara bergantian di depannya. Beberapa serangan tak terlihat melintas di udara sebelum akhirnya menghantam tanah, meninggalkan bekas luka yang dangkal. Murid Xiaoyan, yang mengamati Liu Qing dari platform tinggi, sedikit melebar. Dia menyadari bahwa Liu Qing telah bertindak secara acak sebelumnya, dan bahkan tidak menggunakan satu benang pun dari doki. Dia sepenuhnya mengandalkan hanya kekuatan fisiknya sebelumnya. Tubuh fisik orang ini sebenarnya juga sekuat ini. Dia memang lawan yang kuat. Xiaoyan menghela nafas pelan. Kesulitan mengendalikan tubuh fisik jauh lebih sulit daripada melatih doki. Jika Xiaoyan tidak menggunakan banyak bahan obat untuk menambah kekuatan tubuhnya, kemungkinan dia akan kesulitan memiliki kekuatan fisiknya saat ini. Namun, saat ini, kekuatan fisik yang diperlihatkan Liu Qing tampaknya tidak lebih lemah dari miliknya. Saat Xiaoyan berseru,
pemuda di arena itu, yang disebut Lan Yan, memimpin serangan. Kekuatannya juga tidak lemah. Dari bagaimana Xiao Yan melihatnya, tampaknya dia setidaknya memiliki kekuatan bintang Dowling. Pada level ini, seseorang akan termasuk di antara yang teratas bahkan di dalam akademi dalam. Saat ini, dia menerkam dengan seluruh kekuatannya saat Doqi yang kuat melonjak di atas tubuhnya seperti gelombang laut. Selain itu, sedikit suara ombak yang bergulung perlahan menyebar dan ditransmisikan ke telinga semua orang. Lan Yan jelas tahu betapa merepotkannya lawannya. Oleh karena itu, dia tidak menahan apapun sejak awal. Doqi dan kecepatannya dilepaskan hingga batasnya saat tubuhnya bergerak. Lan Yan itu melintas dan melintasi jarak pendek puluhan meter dalam sekejap. Pedang panjang di tangannya dibungkus dengan Doqi berwarna biru yang kaya. Itu membawa udara lembab saat itu dengan keras menembus ke arah Liu Qing. Cahaya pedang yang tajam tampak sangat padat dan dingin setelah terkontaminasi oleh kabut. 3 duri hiu. Teriakan rendah keluar dari tenggorokan Lan Yan. Cahaya berwarna biru tiba-tiba melonjak, dan kepala tajam yang samar muncul. Mulutnya yang sangat besar memiliki bau amis yang membawa sedikit kelembapan saat menyerang dengan eksplosif ke arah Liu Qing. Serangan dari Lan Yan ini pada dasarnya adalah serangan terkuat yang bisa dia tampilkan dalam waktu singkat. Meskipun afinitas air tidak berspesialisasi dalam serangan, dengan koordinasi Doqi yang begitu kuat, ia mampu menciptakan kekuatan destruktif peluru terlepas dari seberapa lembut air itu diketahui. Saat pedang panjang Lan Yan menembus, seluruh arena tertutupi udara lembab. 2 kelompok batang air kecil bahkan terbentuk di bawah kakinya. Ekspresi Liu Qing masih tidak banyak berubah meskipun menghadapi serangan Lan Yan yang sangat ganas ini. Matanya menatap tajam ke arah pedang panjang yang dengan cepat membesar di matanya. Tangannya, bagaimanapun, perlahan melengkung menjadi busur yang sangat aneh. Hei, jarak serangan tertutup dalam sekejap mata. Lan Yan menjerit pelan saat pedang panjang di tangannya menembus. Cahaya berwarna biru tiba-tiba diaglomerasi menjadi bentuk hiu yang ganas. Ia melebarkan mulut buasnya, dan menggigit kepala Liu Qing. Liu Qing menatap cahaya pedang hiu yang ganas yang menyerbu secara eksplosif dengan sikap acuh tak acuh. Warna emas pucat tiba-tiba melonjak ke tangannya yang berbentuk cakar melengkung. Tangan kanannya tiba-tiba terulur, dan bertabrakan dengan pedang hiu ganas yang bersinar seperti kilat. Saat keduanya bertabrakan, cakar tangan Liu Qing berubah menjadi busur yang aneh. Jari-jarinya menekuk dan melengkung dan tiba-tiba terpotong dengan keras. Benang cahaya pedang ganas itu terjepit dengan kuat di antara jari-jarinya. Istirahat, teriakan keras dipancarkan. Cahaya keemasan pucat melonjak di telapak tangan Liu Qing, dan cahaya pedang itu segera dihancurkan sampai runtuh dan menghilang. Sua. Ketika cahaya pedang pertama rusak, ekspresi Lan Yan segera berubah. Dia buru-buru menjabat tangannya dan lebih dari 2 pedang bersinar secara eksplosif. Kedua pedang bersinar masih berbentuk hiu tetapi kekuatan mereka semakin kuat, sehingga cahaya pedang ketiga 3 kali lebih kuat dari yang pertama. Teknik Do semacam ini di mana setiap pukulan semakin kuat dari yang sebelumnya kemungkinan besar tidak akan menjadi satu dengan peringkat rendah. Cakar pembelah peti mati Rift besar. Liu Qing menyipitkan matanya. Tangannya yang melengkung menjadi busur aneh tiba-tiba keluar. Saat kedua tangan yang seperti cakar itu berputar dengan aneh, mereka sekali lagi memegang dengan kuat 2 pedang yang bersinar dan segera menghancurkannya. 3 pedang hiu yang bersinar yang cukup untuk mengalahkan bintang 4 biasa Dowling dipatahkan oleh Liu Qing dengan cara yang begitu mudah. Bahkan dengan ketabahan mental Lan Yan, dia langsung tercengang. Jenis pertandingan ini pada dasarnya adalah salah satu dari kelas yang sama sekali berbeda. Pertandingan sudah berakhir. Saat Lan Yan menjadi tercengang, suara samar tiba-tiba keluar dari mulut Liu Qing. Semua pori-pori bekas berdiri tegak saat merasakan angin langsung bergerak mendekati tubuhnya. Liu Qing dengan perlahan mendorong ke depan saat aura ganas yang tak tertandingi melonjak keluar,
benar-benar menghancurkan Doqi yang melindungi tubuh Lan Yan. Grok, wajah Lan Yan menjadi putih. Seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya terseret di tanah, dan dengan keras terlempar keluar dari arena. Arena itu benar-benar sunyi saat semua orang menatap Lan Yan yang meludahkan darah dan keluar dari arena. Berbagai suara orang yang menghirup udara dingin muncul. Banyak orang hanya melihat bahwa serangan sebelumnya Lan Yan telah selesai melilit Liu Qing. Sungguh tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, serangan tajam itu telah sepenuhnya dihilangkan. Lan Yan benar-benar dikalahkan, banyak orang memiliki kabut di atas kepala mereka dalam menghadapi akhir seperti itu. TL, bingung tentang akhirnya. Teknik cakar yang aneh. Ekspresi Xiaoyan benar-benar serius saat dia memandangi sepasang telapak tangan besar dari platform tinggi. Bahkan dia harus mengatakan bahwa serangan oleh Lan Yan sebelumnya tidak buruk. Namun, 3 pedang bersinar yang datang satu demi satu dengan kekuatan yang meningkat sepenuhnya diterima oleh Liu Qing dengan tangan kosong. Mereka bahkan hancur. Teknik ini benar-benar membuat orang terkejut. Liu Qing memiliki 2 jurus pamungkas. Salah satunya adalah Mountain Splitting Spear, dan yang lainnya adalah Great Rift Coffin Splitting Claw. Teknik cakar ini adalah teknik Xuan Do tinggi. Namun, di tangan Liu Qing, ia bahkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan teknik Do kelas D. Ini karena dia telah mengasah teknik Do ini selama hampir 20 tahun. Tidaklah mengherankan jika dia telah mempraktikkannya sampai dia mencapai puncak. Tawa lembut tiba-tiba terdengar di samping Xiaoyan. Yang terakhir berbalik dan menyadari bahwa Lin Xiuya lah yang tanpa sadar telah tiba. Dia memang sangat kuat. Xiaoyan kagum saat dia mengangguk. Dia memandang Liu Qing jauh lebih tinggi di hatinya. Orang ini memang sangat merepotkan. Senior Lin mampu mengalahkan Liu Qing yang memiliki 2 skill ultimate. Saya pikir kekuatan Anda harus lebih besar. Xiaoyan menoleh dan tersenyum saat dia berbicara dengan Lin Xiuya. Lin Xiuya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Saat itu, saya hanya beruntung telah mengalahkannya. Aku ingin tahu apakah aku masih beruntung kali ini." Ketangguhan dan bakat orang ini adalah sesuatu yang bahkan membuatku kagum. Saat dia berbicara ke titik ini, pandangannya beralih ke Xiaoyan. Dia kemudian melanjutkan dengan senyuman, "Jika kamu menggunakan semua taktikmu, kupikir bahkan Liu Qing atau aku kemungkinan akan kesulitan menang melawanmu jika kita akhirnya bertengkar." Petik 2. Senior Lin terlalu tinggi menilai saya. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Alisnya tiba-tiba terangkat. Tatapannya perlahan beralih kembali ke arena, hanya untuk melihat bahwa mata tajam dewa pertempuran yang seperti pagoda logam itu dengan kuat terkunci pada mereka berdua. Saat mata yang terakhir bergerak, tatapan seluruh stadion bergerak bersamanya dan langsung berhenti pada Xiaoyan dan Lin Xiuya. Semua orang di galeri tontonan merasa tidak yakin ketika mereka menemukan bahwa tatapan Liu Qing pada dasarnya membungkus Xiaoyan di dalamnya. Bukan apa-apa bagi Lin Xiuya untuk dipandang serius mengingat kekuatannya. Di sisi lain, Xiaoyan mungkin dianggap sebagai kuda hitam terkuat di Akademi Dalam, tetapi masih ada celah antara dia dan orang-orang seperti Lin Xiuya, yang memiliki kekuatan sejati. Ketiga tatapan mengabaikan yang sekitarnya saat mereka saling berhadapan dari kejauhan. Sebuah niat bertarung tanpa sadar muncul dan melonjak di dalam dada mereka. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.